Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk kamu para Sagittarius di bulan Juni 2021. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya. Aku akan membagi readingan ini seperti biasa menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu, dilanjutkan dengan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan percintaan ataupun asmara kamu. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah mensupport channel My Tarot Indonesia. Aku benar-benar berharap video-video readingan ini dan video readingan sebelumnya bisa bermanfaat untuk kamu semua. Dan tentunya selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku benar-benar mengharapkan support dari kalian untuk channel My Tarot Indonesia dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Tentunya supaya aku ke depannya bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, aku akan langsung mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu para Sagittarius. Oke, di sini kita sudah ada The Chariot. Sini ada The Temperance, Chariot, dan Ace of Cups. Oke, di sini ada Ten of Wands dan ada Wheel of Fortune. Oke, di bottom of the deck kita ada Death. Oke, Death. Ini bottom of the deck. Wow, bottom of the decknya Death. Tentunya agak nyeremin ya. Tapi tenang aja, ini bukan berarti negatif kok. Ini bottom of the deck. Sekali lagi, kartu Death ini bukan berarti kematian ya. Ini bisa berarti kelahiran kembali ataupun siklus baru yang lebih positif. Nah, di sini kebetulan artinya seperti itu. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini kalau aku melihat akan ada suatu siklus baru nih dalam karya ataupun keuangan kamu, dan ini sangat positif karena ada The Chariot, ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu suatu siklus baru, The Chariot transformasi. Nah, berarti ini bisa diartikan suatu transformasi atau suatu siklus baru. Jadi kamu bisa mendapat dalam karya ataupun keuangan kamu nih, kamu bisa mendapatkan proyek besar, kamu bisa mendapatkan pekerjaan baru jikalau kamu saat ini sedang mencari pekerjaan. Jika kamu menjalankan bisnis, kamu bisa mendapatkan klien ataupun customer yang bergengsi, yang tentunya sangat bermanfaat nih untuk karya ataupun keuangan kamu nantinya. Nah, di sini yang perlu kamu garis bawahi, di sini ada kartu The Temperance, Ace of Cups, dan Ten of Wands. Oke. Nah, di sini memang dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, pekerjaan-pekerjaan itu akan membawa transformasi besar tentunya, tetapi membutuhkan effort lebih. Istilahnya akan membutuhkan cukup banyak tenaga, energi, dan usaha dari kamu untuk melakukan ini dengan baik, oke? Karena hasilnya yang besar, tentunya energi yang kamu lakukan ataupun kamu keluarkan itu juga akan sangat besar. Cukup besar di sini. Jadi mungkin kamu akan sedikit mengalami kelelahan fisik ataupun kelelahan mental di sini. Nah, di sini sangat disarankan kamu bisa menyeimbangkan antara porsi pemakaian energi pikiran kamu dengan porsi pemakaian energi hati kamu. Karena pekerjaan ini akan cukup besar, mungkin akan melibatkan banyak pihak, mungkin akan melibatkan banyak aspek, sehingga mungkin dalam satu sisi bisa sedikit memakan energi pikiran dan energi hati kamu. Nah, kamu harus bisa menyeimbangkan, kamu harus bisa menyiasatinya. Bagaimana agar kamu tidak merasa kelelahan di tengah jalan. Oke, di sini kuncinya adalah kartu The Temperance. Dan tentunya jangan lupa juga mengambil waktu istirahat kapanpun dibutuhkan. Oke, di sini ada Ten of Wands juga yang ada. Karena di sini kalau aku melihat
Mungkin karena intensnya pekerjaan ataupun proyek yang akan kamu jalani ini di bulan Juni, kemungkinan kalau kamu terus-menerus menjalankannya, ujungnya kamu akan merasa sangat terbebani malah. Akan terbebani dan kamu nanti tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi fisik kamu nanti. Nah, jadi ada baiknya juga kamu mengambil waktu istirahat semaksimal mungkin di sela-sela pekerjaan. Mungkin minimal pada saat weekend ketika kamu tidak dikejar-kejar oleh proyek tersebut. Nah, manfaatkanlah waktu weekend tersebut semaksimal mungkin untuk beristirahat. Oke? Okay? Nah, di bottom of the deck tadi di sini ada kartu The Death. Sekali lagi ini bukan kartu yang positif ya. Di sini kalau aku melihat ini bottom of the deck, berarti ini adalah yang kamu rasakan di hati yang terdalam. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya ataupun tidak. Kamu memang mengharapkan suatu perubahan yang besar dalam karya ataupun keuangan kamu. Dan di sini memang jawabannya dikabulkan oleh semesta di bulan Juni ini. Mungkin ini adalah awalnya. Oke? Tapi sekali lagi ini adalah proyek yang cukup besar, akan ada suatu pekerjaan yang besar yang bisa memakan cukup banyak energi pikiran dan energi hati kamu. Jadi usahakan semaksimal mungkin dengan tetap menyeimbangkan porsi pemakaian tenaga dan hati kamu supaya kamu tetap bisa menjalankan dan menyelesaikan proyek ini dengan baik, dan pada akhirnya kamu bisa mendapatkan siklus transformasi finansial, karir, dan keuangan kamu di bulan Juni ini dan tentunya di bulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang kamu harapkan selama ini. Oke, good luck untuk kamu para Sagittarius dan tetap semangat. Oke, cukup sekian untuk karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kesehatan. Oke, The Lovers. Ada Page of Cups juga. Oops. Ada Four of Pentacles, ada Four of Cups, oke, ada Seven of Pentacles, ya betul. Bottom of the deck kita ada The Hermit. Oke, ini. Ya, untuk teman-teman Sagittarius di bulan Juni 2021 ini. Nah, untuk tetap menjaga kesehatan kamu nih di bulan yang cukup padat seperti ini, mungkin ini bisa aku kaitkan dengan readingan mengenai pekerjaan kamu ataupun karir kamu sebelumnya ya, karena kamu akan dihadapkan dengan suatu proyek besar yang akan cukup memakan energi kamu. Nah, ada baiknya kamu juga mengambil waktu lebih nih, apabila kamu bisa mengambil waktu lebih untuk refreshing dengan orang-orang yang kamu cintai di sini. Ada The Lovers, Page of Cups. Oke, ini akan sangat membantu kamu untuk merefreshingkan pikiran kamu. Karena di sini beban yang paling berat di sini yang akan kamu rasakan kalau aku lihat di sini adalah beban pikiran sih sebenarnya. Nah, di sini peran-peran orang terkasih di sini akan sangat memegang peranan penting untuk menjaga kesehatan pikiran kamu di sini. Jadi agar supaya kamu tetap kamu tetap fresh, kamu tidak stres terhadap pekerjaan kamu. Dan tentunya kesehatan kamu juga akan tetap terjaga. Karena sih ada Four of Cups, ada Four of Pentacles, ada Seven of Pentacles. Mungkin di pekerjaan ini yang akan kamu jalani ini akan cukup banyak melibatkan beberapa dari kamu yang harus agak sedikit berjauhan nih dengan orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin beberapa dari kamu mendapatkan proyek ataupun pekerjaan di luar kota, atau mungkin beberapa dari kamu mendapatkan proyek di mana harus pindah ke kota lain ataupun pindah ke tempat lain selama beberapa waktu dan sebagainya seperti itu. Sehingga kamu akan merasa agak sedikit jauh dengan orang-orang yang kamu sayangi ataupun kamu kasihi di sini. Nah, di situ mungkin kurang lebih akan menjadi beban pikiran tersendiri ya untuk kamu, karena mungkin kamu kangen dengan mereka dan sebagainya. Jadi cobalah cari waktu untuk berinteraksi dengan mereka sebisa mungkin ketika kamu senggang. Misalkan kalaupun kamu berjauhan, kamu bisa menjalin komunikasi dengan mungkin video call ataupun minimal melakukan phone call.
dengan mereka secara teratur. Oke, ini sangat penting ya. Di sini benar-benar menjadi titik beratnya adalah tetap lakukan aktivitas di mana kamu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kamu kasihi. Bisa saja kamu melakukan kegiatan olahraga ataupun jogging ringan misalkan dalam weekend bersama dengan teman-teman yang kamu kasihi ataupun bersama dengan pasangan kamu ataupun keluarga kamu. Intinya adalah lakukan apapun yang melibatkan kamu bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang peduli dan sayang dengan kamu. Hal itu akan memberikan energi ekstra untuk kamu dan akan langsung menyegarkan pikiran kamu dengan sekejap istilahnya. Jadi rasa lelah kamu, rasa penat kamu dari kesibukan kamu sehari, semingguan itu bisa langsung terangkat semuanya. Oke? Nah, di sini ada kartu The Hermit. Nah, ini mungkin kurang lebih menyimpulkan apa yang tadi sudah aku bacakan. Jadi di sini adalah di sini orang-orang yang kamu kasihi lah yang akan memegang peranan sangat penting dalam menjaga kesehatan kamu di sini. Oke, jadi carilah waktu senggang untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang kamu kasihi agar pikiran kamu tetap segar, kamu terhindar dari penat dan stres. Oke, dan tentunya kamu bisa tetap menjaga kesehatan kamu selama bulan Juni ini dan tentunya di bulan-bulan berikutnya. Oke, para Sagittarius, aku mendoakan agar kamu tetap sehat. Oke teman-teman, cukup sekian mengenai kesehatan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara ataupun percintaan kamu. Oke, di sini kita tadi ada Five of Pentacles. Ada The Fool, Eight of Pentacles, dan King of Wands. Oh, satu kartu lagi ya. Knight of Cups. Di bottom of the deck kita ada The Judgment. Oke. Judgment di sini di bottom of the deck. Ya, untuk teman-teman Sagittarius mengenai kehidupan asmara atau percintaan kamu, di sini mungkin bisa aku simpulkan dalam satu kata, sabar ya di sini. Oke, kenapa maksud aku sabar? Ya, di sini karena ada Eight of Pentacles yang berarti adalah menghargai proses atau menikmati proses yang sedang berlangsung. Oke, jadi untuk beberapa dari kamu yang mungkin sedang dalam masa pendekatan ataupun dalam suatu hubungan dan mungkin beberapa dari kamu nih memiliki kecenderungan untuk berekspektasi ataupun memiliki harapan-harapan misalkan dalam jangka waktu sekian bulan ataupun sekian waktu harus melaju ke jenjang yang lebih tinggi misalkan seperti itu. Nah, ada baiknya di bulan Juni ini kamu belajar untuk lebih menikmati proses yang sedang berlangsung. Oke, jadi nikmatilah saat-saat sedang kalian bersama, walaupun mungkin masih belum terlihat nih apakah dia akan mengajak kamu ke jenjang yang berikutnya, tetapi nikmatilah proses tersebut. Nikmatilah masa-masa di mana saat kalian sedang berjalan berdua sekarang. Intinya adalah be present ya, mungkin dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa Indonesianya aku kurang mengerti ya, aku kurang bisa. Cuma dalam bahasa Inggrisnya adalah be present. Jadi lebih menghargai waktu yang sedang terjadi sekarang dibandingkan mengkhawatirkan kemungkinan apa yang bisa terjadi di masa depan. Oke? Karena hanya dengan demikian kamu bisa lebih mengizinkan semesta untuk memberikan semuanya secara lebih maksimal di sini, oke? Di sini ada Five of Pentacles, ada The Fool. Intinya kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu merasa cemas terhadap kemungkinan apa yang terjadi di masa depan. Karena sebenarnya semesta sudah menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk kamu pada waktunya nanti. Oke, jadi kamu tidak perlu berekspektasi terlalu jauh ataupun merasa cemas apakah akan begini ataukah akan begitu di masa depan. Pada akhirnya nanti semesta akan memberikan yang terbaik kepada kamu pada waktunya. Dan ini saatnya kamu belajar untuk menghargai ataupun menikmati dan mencintai segala proses ataupun
segala proses ataupun kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Oke? Di sini ada King of Wands, ada Knight of Cups. Nah, di sini ada baiknya juga kamu menyeimbangkan nih antara. Di sini kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu ini memiliki apa ya? Istilahnya memiliki passion yang berapi-api ya dalam suatu hubungan gitu. Istilahnya kalau kamu dalam suatu hubungan tuh kamu jor-joran banget. Kamu maksimal banget gitu istilahnya. Nah, agak baik istilahnya kalau misalkan dalam hubungan tuh kamu benar-benar ada targetnya, mungkin ada targetnya dalam seminggu harus ketemu berapa kali, harus menjalankan aktivitas ini dan jalankan aktivitas ABC dan D. Nah, seperti itu. Nah, ada baiknya kamu agak mengerem tuh di bagian-bagian seperti itu dan biarkan semuanya berproses secara lebih natural ataupun alami, oke? Dan di sini ada Nine of Cups juga. Dan ada baiknya juga kamu mengerem semua ekspektasi tersebut agar kamu bisa lebih menghargai perasaan pasangan kamu dan perasaan kamu sendiri, oke? Karena tentunya tidak aku yakin sih ya nggak banyak, hampir semua orang itu tidak terlalu suka segala sesuatu yang merasa diburu-buru ataupun dipaksakan, oke? Nah, walaupun kesannya kamu mungkin natural ataupun alami, tetapi kalaupun apabila itu adalah sesuatu yang kamu paksakan ataupun kamu ekspektasikan, tentunya akan membuat pasangan kamu merasa tidak nyaman, dan terutama sebenarnya kamu juga akan merasa tidak nyaman pada akhirnya, walaupun pada awalnya mungkin kamu merasa itu wajar-wajar saja, oke? Dan jadi kata kuncinya di sini adalah kamu berusaha mengerem segala sesuatunya, be present, hargai semua proses yang terjadi, karena pada akhirnya semuanya sudah dipersiapkan oleh semesta di sini. Di sini ada the judgment. Semesta sudah menyiapkan yang terbaik untuk kamu. Oke? Jikalau memang Juni ini belum waktunya kamu mendapatkan hal yang terbaik, berarti memang belum waktunya. Jadi kamu tidak perlu merasa cemas. Kapankah misalkan kamu akan mendapatkan orang yang sesuai dengan harapan kamu ataupun hubungan yang kamu impikan? Tenang saja, pada akhirnya kamu pasti akan mendapatkan. Semesta bisa menjamin itu. Ini jarang banget loh kartu bottom of the deck tuh judgment, itu jarang banget, langka banget dalam suatu tarot reading ya. Apalagi love reading itu jarang banget kartu bottom of the deck tuh judgment. Bener, aku bisa bilang jarang banget keluar bottom of the deck tuh judgment. Di sini berarti semesta itu udah menjamin, gua pasti akan memberikanmu yang paling baik tapi pada waktu yang tepat. Jadi kamu harus bersabar nih, kamu harus belajar bersabar, kamu harus belajar menikmati prosesnya dan percayakan semuanya kepada semesta. Oke, para Sagittarius, aku yakin kamu pasti bisa melewati segala sesuatunya dengan baik dan bisa menghargai proses yang sedang terjadi, sehingga kamu pasti bisa berbahagia pada waktunya nanti dan dengan orang yang pastinya paling tepat untuk kamu di waktu yang paling tepat untuk kamu juga. Good luck untuk kamu para Sagittarius. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini, dan cukup sekian pula untuk video readingan kita. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih, dan semoga semesta selalu menyertai kita.